Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 5I, subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bisa dibuka buku tema 5I subtema 1-nya. Bisa anak-anak lihat di halaman 3. Menjelaskan dan menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak. Iklan adalah pesan atau informasi penting tentang Iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya disampaikan melalui media massa ya, baik media cetak maupun media elektronik ya. Media cetak bisa dengan surat kabar, majalah, atau disampaikan dengan media elektronik melalui televisi, radio, maupun internet ya kalau zaman sekarang. Di situ ada contoh iklan ya. Contoh iklan menawarkan setrika ya. Harga Rp150.000, buruan pesan, persediaan terbatas, datang langsung ke toko elektronik Juara. Itu ya merupakan contoh dari iklan ya. Yang di bawahnya ada lagi itu ya. Contoh iklan susu Supermil ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh iklannya. Baik, selanjutnya anak-anak dilihat pada halaman 4. Mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar ya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nanti materi itu dibedakan menjadi dua. Ada zat tunggal dan yang kedua zat campuran. Apa zat tunggal itu? Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama. Contohnya air, belerang, oksigen, karbon ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, zat campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Contoh dari campuran atau zat campuran, air laut ya. Air laut itu terdiri dari air dan berbagai zat yang tercampur di dalamnya. Atau lebih gampangnya, air laut itu terdiri dari air dan garam ya. Makanya air laut ini termasuk ke dalam zat campuran ya. Kemudian campuran atau zat campuran itu dibedakan lagi menjadi dua jenis. Ada campuran homogen, ada juga campuran heterogen. Apa sih campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata, sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Contohnya apa? Contohnya bisa dilihat di halaman 5. Contohnya yaitu campuran air dengan garam ya. Yang kedua, campuran heterogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata, sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Contohnya apa? Contohnya campuran air dengan pasir ya. Itu campurannya itu tidak merata, tidak tercampur secara merata, berbeda dengan campuran homogen. Atau air dengan kopi, air dengan tepung tapioka, air dengan minyak ya. Dan contoh-contoh yang lainnya masih banyak lagi contoh dari campuran heterogen. Bisa anak-anak lihat itu ya gambarnya ya.
ampas atau endapan kopi. Cirinya campuran heterogen itu cirinya ditandai dengan adanya endapan ya. Kalau campuran homogen tuh nggak ada endapannya, itu bedanya. Baik, itu pembelajaran ke-1. Selanjutnya pembelajaran kedua bisa anak-anak lihat di halaman 8. Mengidentifikasi unsur iklan. Dalam iklan itu terdapat unsur-unsur di dalamnya. Apa saja unsur-unsurnya? Bisa anak-anak lihat di halaman 9. Unsur yang pertama dalam iklan itu harus ada nama produk atau jasanya ya. Jadi kalau anak-anak mengiklankan suatu jasa atau produk itu harus disebutkan produknya. Kalau tidak disebutkan produknya ya nanti tidak tahu ini iklan apa ya. Misalnya mau mengiklankan susu Indomil ya harus disebutkan produknya, nama produknya apa ya. Kemudian yang kedua, gambar produk harus ada gambarnya ya. Terus yang ketiga, kalimat atau slogan iklan. Nah, terus harus ada kalimatnya ya. Jangan cuma gambar sama nama produknya aja tapi nggak ada kata-katanya. Diem aja ya, itu nanti tidak menarik ya iklannya. Terus yang keempat, keunggulan produk atau jasa. Harus dijelaskan keunggulannya ya, disebutkan keunggulannya. Misalnya mengiklankan apa, harus disebutkan keunggulannya. Keunggulannya apa ini? Supaya apa? Supaya menjadi beda ya. Produk itu menjadi beda dengan produk yang lain karena produk itu kadang-kadang sama ya dengan yang lainnya. Misalnya kayak produk susu itu kan banyak tuh ya macamnya ya, produknya banyak. Nah, nanti disebutkan keunggulannya supaya bisa unggul, bisa berbeda dengan produk susu yang lainnya. Yang kelima, harga produk ada jasa. Harganya juga kalau bisa dicantumkan ya. Karena masyarakat itu di samping melihat kualitas juga melihat harganya. Kalau ada kualitas yang baik terus harganya lebih murah, pasti masyarakat lebih lebih memilih produk yang seperti itu ya, harga murah tapi kualitasnya bagus. Kemudian yang keenam, kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini yang paling penting, harus ada nomor yang dihubunginya atau kontaknya ya. Barangkali mau beli ya, mau beli langsung lewat WA atau apa, harus ada kontaknya. Itu ya unsur-unsur dalam iklan. Contohnya bisa anak-anak lihat di halaman 10 ya. Itu sudah lengkap itu ya. Misalnya ini mau mengiklankan setrika ya. Itu gambarnya udah ada itu ya, gambar setrikanya, terus harganya sudah ada. Itu harga awalnya 200.000, mungkin diskonnya jadi menjadi 150.000. Kemudian kata-katanya, buruan pesan, persediaan terbatas, datang langsung ke toko elektronik Juara. Itu ya contohnya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran di lingkungan sekitar. Zat tunggal dengan zat campuran. Bedanya kalau zat tunggal itu zat yang terdiri dari materi sejenis, hanya sejenis saja ya materinya. Kalau zat campuran itu berasal dari gabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Itu bedanya ya antara zat tunggal dengan zat campuran. Baik, kita lanjutkan di halaman 11, bisa anak-anak lihat di situ ya. Misalnya atau contohnya air putih dan air teh. Air putih yang biasanya kita minum memiliki zat penyusun tunggal. Apa zat penyusun tunggalnya? Yaitu air, sehingga air putih digolongkan ke dalam zat tunggal. Kalau air teh ini termasuk ke dalam zat campuran. Kenapa? Karena air teh itu air yang telah dicampur dengan teh sehingga air teh digolongkan ke dalam campurannya. Karena air teh itu tersusun dari dua materi, yaitu air dan teh ya. Makanya air teh termasuk ke dalam zat campuran ya.
Air es itu termasuk zat tunggal karena airnya aja zat penyusunnya. Jus melon itu termasuk zat campuran ya. Yang termasuk zat campuran karena tersusun dari lebih dari satu zat penyusun, yaitu ada air, gula, buah melon, dan seterusnya ya. Kemudian menjelaskan tangga nada diatonis mayor dan minor. Kita lihat di halaman 12. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki jarak interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu ya tangga nada diatonis mayor. Kalau tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki jarak interval nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1 ya. Itu ya bedanya antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Contoh lagunya ya, bisa anak lihat di situ ya, ada lagu yang berjudul Mengheningkan Cipta. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3. Menjelaskan letak astronomis suatu daerah. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, letak astronomis negara kita, negara Indonesia. Letak astronomisnya itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Itu letak Indonesia secara astronomis. Nah, ngomong-ngomong astronomis, apa sih ya astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Itu arti dari letak astronomis. Baik, selanjutnya pada halaman 18 menjelaskan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna pentingnya? Ada 4 di sini. Yang pertama, persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan NKRI yang kuat sehingga disegani oleh bangsa dan negara lain. Yang kedua, persatuan dalam keragaman budaya Indonesia untuk melindungi serta menjaga keragaman budaya. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan adalah modal utama menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Yang keempat, persatuan dapat diwujudkan dalam perilaku saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, menjunjung toleransi serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan. Selanjutnya menjelaskan isi iklan layanan masyarakat. Apa isi iklan layanan masyarakat itu? Adalah iklan yang berisi ajakan atau seruan kepada masyarakat luas. Untuk apa? Untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga ya. Itu iklan layanan masyarakat. Contohnya bisa lihat di halaman 20 ya. 10 tips perilaku hidup sehat itu ya. Bisa dibaca. Keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur ya. Itu contoh dari iklan layanan masyarakat. Baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi ya. Kenampakan alam itu berupa daratan dan perairan. Kita lanjut ke halaman 23. Jadi kenampakan alam itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada daratan, ada perairan. Daratan, gunung, lembah, dataran rendah. Perairan, ya berarti lautan, danau ya.
Itu kenampakan alam ya, tentang kenampakan alam di Indonesia. Di situ ada contoh gunung di wilayah Indonesia, contohnya Gunung Bromo di Jawa Timur ya, Gunung Agung di Bali, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Itu adalah contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia ya, contoh gunung. Baik. Selanjutnya, menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis. Tadi sudah dibahas ya, dalam iklan itu ada beberapa unsur ya yang harus diperhatikan ketika mau membuat iklan, yaitu ada gambarnya, slogan iklan, nama produk dan jasa, keunggulan, harga, serta kontak yang dapat dihubungi ya. Itu unsur-unsur yang perlu diperhatikan ketika mau membuat iklan. Menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita hidup rukun ya dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuannya. Nanti masyarakatnya akan tentram, damai. Makanya kita dalam kehidupan bermasyarakat harus rukun ya, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling panas-panasan atau yang lain. Harus rukun. Saling menghormati, saling menghargai. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran 5 pada halaman 29, mengidentifikasi bahasa iklan pada media cetak. Ternyata dalam iklan itu memiliki ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan kalimat singkat, padat dan jelas. Jadi jangan bertele-tele ya. Menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca. Ya, gunakanlah bahasa yang paling menarik. Menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif ya. Kata-katanya harus positif ya, jangan negatif. Harus menggunakan kata-kata yang baik. Menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur dan menarik. Kata-katanya atau bahasanya harus objektif ya, harus jujur ya, apa adanya. Jangan jangan dibesar-besarin atau jangan dibuat-buat ya, harus objektif, jujur dan menarik. Baik, selanjutnya kita next ini ya. Menjelaskan tangga nada pentatonis, slendro dan pelog ya pada halaman 31 dan 32. Tangga nada pentatonis ya adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis itu ada 2 ya, dibagi menjadi 2. Ada tangga nada pentatonis slendro, ada tangga nada pentatonis pelog. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Tapi cirinya tangga nada ini bersifat gembira. Biasanya untuk lagu-lagunya itu biasanya lagu-lagu yang gembira, lincah dan riang. Nah, yang kedua tangga nada pelog. Kalau tangga nada pelog bedanya dengan tangga nada slendro, kalau tangga nada pelog ini biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang lagu-lagunya tenang, bersifat tenang, hormat dan mulia ya. Biasanya sedih nih ya kalau pelog. Itu bedanya. Kalau tangga nadanya sama, ada 5 nada. Bedanya tadi, kalau pelog itu biasanya lagu-lagunya bersifat tenang, hormat dan mulia. Kalau slendro itu lagu-lagunya itu bersifat gembira, lincah dan riang. Ini ada contohnya banyak ya. Jaranan, cublak-cublak suweng. Itu contoh-contoh dari tangga nada slendro dan pelog. Baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Menjelaskan wujud perilaku hidup rukun sebagai
warga masyarakat. Contohnya apa? Contoh perilaku hidup rukun. Contohnya bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan budaya, bekerja sama membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Jadi kalau kita anak-anak bermain dengan teman, itu dengan siapa saja ya. Jangan membeda-bedakan suku, bangsa, dan budaya. Orang Jawa mau bermain sama orang Sunda silakan ya, jangan dibeda-bedakan. Jangan Jawa dengan Jawa, Sunda dengan Sunda, jangan ya. Boleh dengan siapa saja ya. Walaupun sukunya beda, boleh. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian bekerja sama membersihkan lingkungan. Jadi misalkan di lingkungannya ada kerja bakti ya, maka kita harus bersama-sama ikut kerja bakti ya. Jangan kita tidak ikut kerja baktinya. Itu ya, supaya bisa mewujudkan hidup rukun ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya ini iklan media cetak ya. Contoh iklan media cetak. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ayo hidup rukun. Kemudian menyanyikan lagu dengan iringan alat musik. Next ya. Itu ya. Anak-anak, pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Bagaimana, bisa dipahami ya? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau bisa dipahami, pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan halaman 15 dan halaman 21 ya. Bapak ulangi, untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan soal latihan di halaman 15 dan halaman 21 ya. Terima kasih. Seperti biasa tugas dikumpulkan paling lambat sampai jam 12 siang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.